Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang tanya, Bu, apa yang membuat Yogyakarta itu sebagai daerah istimewa? Oke, kita hari ini akan membahas tentang itu, terkait Yogyakarta sebagai daerah istimewa berdasarkan undang-undang. Jadi secara historis, keistimewaan Yogyakarta itu berawal dari zaman sebelum kemerdekaan, di mana Kesultanan Jogja merupakan wilayah negara tersendiri yang dikendalikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ketika Indonesia, di sini dalam hal ini Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, 20 hari setelah proklamasi itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII ini menyatakan diri untuk bergabung menjadi daerah istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Nah, dasar hukum dari keistimewaan Yogyakarta ini berasal dari piagam Presiden Soekarno pada tanggal yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 1945 dan juga amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945. Kemudian piagam presiden ini diberikan pada tanggal 6 September 1945 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII ini benar-benar secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Dalam piagam yang dibuat oleh Presiden Soekarno pada waktu itu terdapat frasa yang bunyinya, kami Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman dan seterusnya pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng akan menyerahkan pikiran, tenaga, jiwa, dan raga demi keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Begitupun frasa yang diberikan kepada Sri Paku Alam VIII. Jadi pada kedudukannya sebagai penguasa atau pemimpin tertinggi di daerahnya. Karena kita mengingat juga sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta ini merupakan daerah kerajaan, kemudian atau negara berdaulat yang telah eksis dan kemudian memutuskan untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, maka Indonesia tidak dapat begitu saja menghapus kewenangan-kewenangan yang secara historis dimiliki oleh Yogyakarta tersebut, terutama soal kepemimpinan daerah, sehingga pada saat ini Yogyakarta dalam hal keistimewaannya terkait dengan kepemilihan pemimpin gubernur itu tidak sama dengan provinsi-provinsi yang lain dalam hal artian di sini adalah pemilihan umum, tetapi secara turun-menurun seperti itu. Nah, aspek-aspek keistimewaan Yogyakarta ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Di sini dalam pasal 7 ayat 2 itu ada 5 aspek terkait keistimewaan Yogyakarta. Yang pertama yaitu tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian keistimewaan yang ketiga terkait kebudayaan, keistimewaan keempat terkait pertanahan, dan kelima terkait tata ruang. Kita bahas yang keistimewaan pertama tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Jadi di Yogyakarta sudah kita ketahui bersama bahwa tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur ini tidak dilakukan pemilu selama 5 tahun sekali seperti di provinsi-provinsi yang lain. Kemudian
masa jabatannya 2 kali periode. Tapi di Yogyakarta ini pengisian gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan secara penetapan, yaitu secara turun menurun ya, secara hierarki patrimonial seperti itu. Kemudian jadi yang meneruskan terkait dengan gubernur itu adalah keturunan-keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil gubernur dari keturunan Sri Paku Alam 8. Kemudian keistimewaan yang kedua terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, nama lembaga pemerintah di Yogyakarta ini juga sangat unik ya, berbeda dengan daerah-daerah yang lain, mempunyai istilah-istilah yang unik. Hal ini bisa kita dapatkan dalam Perda Istimewa nomor 1 tahun 2018. Misalkan terkait ada namanya Parampara Praja, yaitu lembaga non struktural yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada gubernur. Kemudian nama kecamatan di sana adalah Kapenawon. Kemudian untuk istilah dinas kebudayaan adalah Kunda Kabudayaan dan lain-lain. Kemudian keistimewaan yang ketiga terkait dengan kebudayaan. Nah, di Yogyakarta itu sangat kental terkait dengan adat, budaya, dan lain-lain. Misalkan di Yogyakarta itu masih menerapkan tradisi upacara sekaten, yaitu upacara adat setiap tanggal 5 Maulid yang dilakukan di alun utara Jogja selama 7 hari. Kemudian juga masih adanya siraman pusaka, yaitu upacara untuk membersihkan segala macam benda pusaka pada setiap bulan Suro, bisa Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Jadi adat-adat tradisi ini masih kental diterapkan sampai saat ini. Kemudian yang keempat terkait pertanahan. Nah, dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta ini memberikan kewenangan bagi Kesultanan dan Kadipaten untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya pengembangan budaya, kemudian pemanfaatan tanah ya, ini untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, keistimewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 adalah terkait tata ruang, yaitu dengan memperhatikan dalam pembangunan di Yogyakarta itu harus memperhatikan nilai ekologi, nilai arkeologi, nilai filosofis kerajaan atau kota Jogja, kemudian nilai keanekaragaman Jogja sebagai budaya dunia, nilai pendidikan, tradisi, dan lain-lain itu sangat dipertimbangkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi tadi adalah terkait secara historis kebudayaan Jogja sebagai daerah istimewa dan juga aspek-aspek keistimewaan di Provinsi Yogyakarta. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.